Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Return Investment. Oke, baik teman-teman. Hari ini teman-teman IHSG-nya menuju resistan penting. Nah, kalau kita lihat seperti ini, tinggal beberapa langkah lagi IHSG-nya bisa sampai high-nya teman-teman ya. Ini ada kisaran di 7.250, kemudian 7.380-an ya. Jadi IHSG menuju resisten penting dan untuk itu memang diperlukan dorongan dari saham-saham penggerak indeks teman-teman ya. Kita bahas saham-saham apa yang hari ini menggerakkan IHSG dan juga sektor-sektor apa yang hari ini bergerak. Ya, baik teman-teman semuanya, sebelum masuk ke materi, tak lupa saya ingatkan teman-teman bahwa saya Surya Mesri tidak terima titip dana trading, jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Oke teman-teman, saham-saham ini naik bareng, IHSG-nya menuju resistan penting. Kita lihat dulu teman-teman, ini adalah chart dari IHSG. Dan ini adalah dua titik yang saya hubungkan, yaitu di kisaran 7.355, kemudian 7.255 ketika saya tarik turun, ternyata itu adalah merupakan tren lain yang mana IHSG-nya sempat break, kemudian sempat breakout, sempat breakdown lagi. Dan kisarannya adalah di sini nih adalah merupakan satu area konsolidasi setelah ngebreak ya teman-teman. Memang IHSG-nya itu dari Juli itu naik terus kisaran akhir Juli itu kan konsolidasi di 50 retracement teman-teman di sini. Baru kemudian naik lagi ketemu 61 konsolidasi sebentar, ketemu 78 juga konsolidasi. Nah di 78 ini bersamaan juga dengan satu tren lain yang saya hubungkan dari dua titik tadi. Terus kemudian sempat dites sekitar berapa hari nih? 1, 2, 3 sampai 4 hari bursa. 3 hari bursa breakdown, baru kemudian kemarin dan hari ini IHSG-nya lanjut naik lagi. Terutama untuk hari ini IHSG-nya tuh bisa di atas 7182 ya teman-teman. Di mana 7182 ini adalah merupakan resistan candle sebelumnya yang di sini. 7182 adalah resistan candle sebelumnya dan closing dari IHSG ini adalah di 7186. Jadi ya breakout sedikit seperti itu. Terus untuk resistannya ya jelas masih kita bisa tarik di dekatnya, ada kisaran di sekitar 7220, 7255, baru kemudian ada yang minor-minor, ada banyak 7300, 7322 dan berikutnya di sekitar 7355 all time high-nya dari IHSG. Untuk supportnya teman-teman itu ada di 7130-an untuk candlestick supportnya dan kemudian ada di 7108 untuk Fibonacci 78,6. Secara pergerakan bagus sekali seperti itu. Dan kemudian pergerakan dari IHSG hari ini teman-teman bisa sebagus itu biasanya tentu diperlukan dorongan dari saham-saham yang memang mempengaruhi indeks. Dan itu bisa kita temukan kalau kita membuka composite atau IHSG-nya kita tersusun dari apa sih seperti itu. Ya seperti ini teman-teman, hari ini saham penggerak bursa BCA-nya hijau, BRI, Bank Mandiri, BNI. Jadi hari ini kompak bankingnya adalah bergerak naik teman-teman. Banking adalah saham-saham yang menduduki market cap besar karena urutannya BCA, BRI, kemudian Bank Mandiri, urutan 1, 2, dan 4 adalah diduduki big cap banking. Kemudian juga combo multi ya teman-teman, hari ini Telkomnya juga bergerak. Dan juga ini yang signifikan mengangkat IHSG adalah GoTo. Jadi sepertinya pasukan dari GoTo diperlukan untuk mengangkat IHSG. Dan ini sudah saya baca dari sebelum-sebelumnya, makanya kemarin saya bilang saya loading GoTo itu sudah sampai 5 layer.
dari awalnya kisaran 350, terus kemudian turun, saya biarin baru masuk lagi 290 ya, 290 itu dua porsi lebih besar. Kemudian 300, 310. Jadi harga saya ngebis ke bawah teman-teman, sampai 5 layer seperti itu. Go to kenapa saya masuk, alasannya udah ada kemarin. Terus kemudian hari ini Astra, Bian, TPIA nih nggak bergerak, Unilever dan ICBP bergerak sedikit. Terus kemudian untuk sektor digital, Arto ini masih OTW turun ya teman-teman. Kemarin kan saya bilang di 10.000 sekian, 96, terus kemudian 88. Ini kalau di harga sekarang ini Arto ini nanggung, sekaligus nanti di 88 aja. Nanti penjelasannya adalah lebih jelas di chart ya teman-teman. United Tractor masih berkoreksi, EMTK juga. Nah EMTK nanti akan saya bahas tersendiri ya. Ini banyak memberi kita pelajaran tentang trading untuk EMTK ini. Kemudian yang hari ini banyak bergerak adalah Cepin dan teman-temannya. Oke, baik teman-teman. Kemudian kita lihat dulu untuk regional index. Regional index kita refresh ya. Ini Eropa sih hari ini oke nih, saya refresh malah semakin bagus per saya refresh ini. Asianya masih belum bagus ya teman-teman, Sarta juga masih belum bagus, Dow Jones-nya juga tadi malam sempat terkoreksi, kemudian ini adalah Dow Food-nya ini sih hijau, tapi tipis saja. Nah untuk kita bisa ngelihat kondisi dari chart secara jelas, kita lihat dulu aja ke sini chart. Nah ini adalah Dow Jones setelah kenaikan beberapa hari yang lalu, ini ada koreksi kemarin doji, jadi butuh konfirmasi malam ini ya teman-teman. Nasdaq-nya juga sama, terkoreksi juga. Kita masih harus melihat pergerakan hari malam ini seperti apa untuk Dow Jones. Besok Jumat ya teman-teman. SP500 juga sama. Jadi intinya di market Amerika pergerakannya itu adalah seias kata. Nah kemudian untuk Hang Seng ini masih, ya boleh dibilang masih belum bagus ya. Dari kemarin-kemarin masih di situ-situ aja teman-teman. Harganya masih berkutat di situ-situ aja. Harganya ya konsolidasi di bawah. Untuk Nikkei juga hari ini juga masih ini ya. Retracement. Kemudian kita cek udah untuk Eropa oke ya. Pergerakannya masih OTW walaupun sedikit ada koreksi. Baik teman-teman, kita tengok dulu untuk harga komoditas ya. Komoditas seperti apa? Ini crude oil kembali di bawah 90 teman-teman. Ya, jadi hati-hati yang punya saham-saham terkait energi, sepertinya masih berat untuk naik. Terus kemudian natural gas, nah ini teman-teman, ini natural gasnya dia sudah ketemu resistan lagi. Apakah nanti saham-saham terkait gas akan naik teman-teman? Kemudian coal ini masih steady di atas 400 teman-teman coalnya ya. Namun demikian saya lihat harga saham-saham coalnya juga masih belum kemana-mana ya, kecuali Adaro. Kemudian ini adalah palm oil, ini juga harganya masih mampu bertahan di 4 ribuan, tapi juga harga coalnya, harga CPO-nya juga, saham-saham CPO-nya juga masih jalan di tempat. Kemudian ini adalah gold. Goldnya ini teman-teman ini masih di bawah 1.800 per troy ounce. Nikelnya juga masih di kisaran yang sama. Jadi ini nanti efeknya ke saham-saham metal memang masih pada mencari supportnya. Kemudian saham pakan ayam, terkait pakan ayam ini dia turun ya teman-teman, ini turun. Biasanya terkaitnya ke saham pakan ayam, ketika bahan pakan ayamnya turun maka sahamnya bisa naik. Nah kita tengok dulu soybean juga atau kedelai ya, kedelainya naik atau turun, karena itu pengaruh. Nah kedelainya sih ini ya memang kemarin sempat naik, tapi ini terkoreksi lagi ya teman-teman. Tapi harganya adalah sudah di kisaran 40% dari harga dari penurunan kemarin. Maksud saya dari penurunan kemarin ini sudah sampai 50 retracement-nya, dan ini sekarang di sekitar 38 retracement. Jadi memang ada kecenderungan turun untuk soybean-nya ya, dan itu biasanya pengaruhnya adalah ke saham-saham pakan ayam akan bergerak naik.
Baik, teman-teman, berikutnya kita tengok dulu hari ini sekilas ya, sekilas aja karena nanti akan saya bahas di belakang, yaitu saham-saham apa aja sih, sektor-sektor apa aja sih yang hari ini bergerak. Sepertinya memang hari ini banyak sektor yang bagus ya, teman-teman. Sepertinya memang hari ini banyak sektor yang bagus. Ya, ini pantauan portofolio saya. Ya, mix aja. Telkom yang bagus. Telkom walaupun turun ke 43, reboundnya lumayan juga. Harum juga sebenarnya udah menarik juga teman-teman. MDKA ini rebound masih sedikit. SMDR cukup menarik juga. Nanti beberapa saya bahas juga SMDR. Apa lagi ya tadi? Hais, Temas ya teman-teman. Terus Arto juga masih masuk area bidik juga teman-teman. Terus saham-saham ini, oke, saya lanjut aja ke sini, ke kumpulan sektornya. Ya, kita refresh teman-teman, hari ini memang mostly sektor saham ini histogramnya berada di atas ya. Yang turun apa sih ini? Cuman health memang selama ini kurang menarik ya. Beberapa lama ini kurang menarik. Basic industry juga lagi turun. Teknologi turun. Kemudian ini adalah infrastruktur memang masih seperti jalan di tempat, dan juga ini adalah properti. Jadi infrastruktur dan properti kemarin kan bergerak. Dan memang sektor itu pergerakannya akan berganti-ganti teman-teman ya. Ketika kemarin sektor infrastrukturnya dan propertinya bergerak, sektor yang lain kemarin turun. Dan ketika sektor yang lain kemarin turun itu jadi naik, giliran yang kemarin naik jadi turun, yaitu ini kan infrastruktur dan properti. Nah, yang paling besar kita urutkan aja deh, coba sekilas aja. Tapi ini nggak saya bahas secara detail teman-teman, karena sahamnya juga kaitannya juga sama. Jadi kita refresh dulu seperti ini. IDX Energi itu sahamnya apa aja? Nah, kita bisa ngelihat ada. Oke, sebentar saya cek catatan saya dulu. Base ini batubara juga ya. Base Bumi, nah Bumi saya ada teman-teman ya, karena retracement dan terkait berita. Jadi patokan saya adalah di retracement di teknikalnya, bukan di beritanya ya. Adaro memang saham batubara yang saat ini pergerakan paling bagus per hari ini. Energi Mega Persada ini sepertinya terkait Bumi, jadi nanti kita coba cek sekilas aja, atau kita cek sekilas aja nggak apa-apa ya. Oke, kita cek sekilas. Ini adalah BSS seperti ini. Kalau ngelihat seperti ini saya skip aja ya. Kemudian oke, Bumi ya. Bumi, kita cek dulu Bumi. Pak, kenapa masuk Bumi? Bumi kemarin kan berita sempat rame ya, yang ada investor yang beli itu ya. Di situ sebenarnya patokan saya kenapa beli adalah karena ketika dia naik, dia ada retracement ya. Jadi dia itu kan sempat naik teman-teman ya. Naik di sini saya ambil dari 100 sampai 173, dan dia terkoreksinya itu adalah break dari 38 langsung. Hari itu memang ekstrim banget teman-teman ya. Ini kan 173 ini kalau nggak salah hanya opening aja teman-teman. Nah, hanya opening aja terus dia turun kan. Dia opening aja, ini kayaknya nggak sempat banyak yang jual, terus turun. Nah, turun tuh kemarin turunnya sampai 61, artinya ya sudah cukup ekstrim seperti itu. Dan dia mulai rebound, dan lumayan kan karena koreksinya udah di bawah 61, itu memang satu koreksi yang sudah sangat ekstrim teman-teman. Dari tren 100 ke 173, terkoreksinya sampai di 61 atau 61 retracement atau di sekitar 130 itu sudah sangat ekstrim. Dan saya coba masuk sedikit, ini rebound ya, reboundnya sementara memang target rentang geraknya adalah di sini, di 61 sampai 61 tuh di 130 sampai 146, dan hari ini udah kecapai. Namun demikian kita lihat besok pergerakannya akan seperti apa teman-teman, karena tadi saya lihat tape readingnya ke kanannya masih kuat ya untuk Bumi. Kemudian kita cek juga Adaro sih, nanti kan pasti kita cek juga. Adaro ya kemarin kan seperti ini. Adaro dalam tren kenaikannya koreksinya sampai 50, dan dari 50 tuh dia naik ke 238 ya, 23 ini bagus. Kalau dia di atas lagi 38 tuh lanjut nih teman-teman. Ini secara chart menarik karena mampu rebound di atas 23 ya. Oke, kemudian adalah Energi Mega Persada. Energi Mega Persada ini saya bahas karena satu sektor ya.
Energi mega, ini saya loading dulu, internet saya lambat ya teman-teman. Masih loading. Nah ini kalau ngelihat pergerakannya sih saya kurang menarik ya, ini agak rapet seperti itu, bisa lama. Oke, tapi saya nggak ada barang ya teman-teman, saya nggak ada barang, saya cuma analisa dari pergerakan tadi. Nah kalau kita ngelihat ini dari tren dia turun terus naik, kayak kita ambil ini aja. Nah ini kan dia setelah break dari 38, dia itu sempat naik lewatin 50, 61, 78, ketemu resistan, terkoreksi, terus dia bermainnya di antara 38 sampai 61. Jadi di sini. Dan sekarang dia masih belum kemana-mana, masih di area itu ya teman-teman. Oke, kemudian lihat lagi sektor berikutnya adalah industri. Industri itu sahamnya apa aja? Sektor industri sahamnya apa aja teman-teman? BNBR, BMTR. BNBR itu saya skip aja. BMTR coba ya, BMTR. BMTR. BMTR saya nggak pernah trading, Global Mediacom, tapi nggak apa-apa saya coba analisa. Saya benar-benar nggak pernah trading ini. Saya tarik koreksinya aja ya. Di sini. Saya ambil yang paling banyak ini. Nah koreksi kemarin dia memang nggak kuat di 38, ada target ke 61,8 tapi nggak sampai ke situ. Konsolidasi di sekitar 50 terus lanjut. Jadi kuncinya ini adalah di 400-an teman-teman. 395 itu adalah 38 retracement. Kalau dia bisa mampu bertahan di atas 38 ya, kemudian 23 ini kemungkinan besar lanjut. Tapi kita lihat dulu di sini. Nah, kenaikan ini dia sudah sampai di resistan berapa? Kita langsung tarik aja begini. Target sementara sih dia ke 413 atau 50 retracement-nya ya. Itu adalah BMTR, itu saya bahas karena kaitannya dengan indeks yang sedang bergerak tadi. Kemudian high dividend, apa aja? High dividend itu biasanya sahamnya sama. Cepin adalah sektor ayam yang hari ini banyak bergerak. Telkom, Adaro juga kaitannya sudah. Terus kemudian IDX 30 juga sahamnya juga hitungannya sama teman-teman. Sahamnya itu aja kan, Cepin, Telkom, Adaro, GoTo ya. Ya. Kemudian LQ45 ya jelas lah isinya LQ45. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita tengok dulu untuk sektor-sektor ya. Sektor-sektor, kita update sektor aja. Dari sini nanti kita tahu sektor-sektor ini sedang dalam posisi apa. Nah, pertama adalah BK Banking, teman-teman bisa ngelihat bahwa BNI masih melanjutkan kenaikannya setelah ngelewatin 50 retracement. Jadi hari ini adalah break candle-nya BNI setelah sekitar 4 hari dia bermain di 50 retracement. BNI oke. Kemudian Bank Mandiri juga sama. Dia kemarin retracement-nya kecil aja, mencoba untuk naik teman-teman, terus tapi hari ini closing-nya turun ya. Ini sepertinya open-nya di 88. Coba kita tengok ya. Oke, Bank Mandiri open-nya di berapa nih? Ya, open-nya di 88 ya teman. 87-an ya teman. Terus di bawah turun. Jadi candle-nya adalah bentuknya seperti itu. Kemudian untuk BRI masih retracement. Ini sepertinya masih ada yang jualan nih. Jadi agak berat. Jadi dia kisarannya masih tertahan sih di 38 retracement, masih cukup oke. Kecuali kalau itu jebol 38 maka ada target terbuka ke 4151 atau di 61,8 retracement. BCA bermain tinggi teman-teman, bermain di atas saja ini. Kalau ngelihat seperti ini, BCA ini udah koreksinya udah dikit-dikit aja nih, udah susah untuk dapat barang murah ya. Tapi kecuali kondisi marketnya cukup ekstrim, kondisi regionalnya maksudnya ada berita cukup ekstrim, mungkin bisa dapat barang murah. Kemudian untuk BTN ini koreksi, teman-teman, koreksinya udah sampai di berapa? Kalau seperti ini tinggal teman-teman tarik. Ini kan kemarin naik terkoreksi ya. Ini berarti saat ini koreksi di hari ini tuh sampai di batasnya 1530 teman-teman. 1530 kalau itu jebol itu ke 61. Targetnya 1475. Bank Danamon ya, ini BNGA masih on track. Cuman kalau untuk posisi baru sepertinya belum ya, karena ini adalah dia sedang pause, ketika ketemu resistan dia pause sebentar dan atau dia sedang bertahan di supportnya ya. Kemudian
BJTM ini BTPS ketemu 50 retracement area kuning itu biasa itu. BJTM masih belum ketemu 38, BJBR juga sama konsolidasi. Konsolidasi dia udah ngelewatin 50 atau separuh trennya ya. Kemudian untuk bank digital teman-teman, untuk Arto, ini update saya untuk Arto ya. Jadi untuk Arto itu 10.200 jebol, 97 jebol ya, berarti targetnya langsung ke 88 teman-teman. Tapi hari ini udah ada rejection, dan Arto ini saya kalau masuk sekitar 5 lapis, tetapi saat ini lebih baik nunggu aja dulu di bawah. BBYB juga sama, terkoreksi sampai 38 hari ini, tapi sudah mulai ada rebound ya. Kalau misalkan 1287 jebol, targetnya di 1150. BBHI lainnya saya skip aja. Agro masih nggak kemana-mana, masih konsolidasi, masih alot, karena memang ini barang berat ini downtrendnya ya. Breeze juga masih sama, masih nggak kemana-mana, tapi nggak jebol di bawah 1515. Kalau itu jebol, ada target ke 1390. Lainnya sepertinya saya skip aja, nggak ada yang menarik. Ini BNBA retracement sampai 50-an. Nah, Bevin yang saya bilang memang ini barang menarik ya. Kemarin koreksinya terjaga hanya sampai di 38 retracement. Kalau misalkan jebol di 1190 atau 38 retracement, targetnya dia ada di 1100, tapi enggak, hari ini malah rebound dari titik itu. Saya udah pernah bahas di video sebelumnya tentang koreksi dari suatu saham yang naik. Ketika terkoreksinya dia hanya sampai di 23 dan 38 maksimal dan rebound, kemungkinan besar trennya dia akan lanjut. Jadi untuk Bevin kita lihat besok apakah mampu bertahan di atas 1195 dan nggak turun di bawah itu. Berarti tren dari naiknya ini kuat dan berlanjut seperti ini. Kemudian untuk Astra masih nggak kemana-mana, masih ketemu resistan ya. Kemudian Auto juga sama, ASGR masih dikonsolidasi, United Tractor juga masih di retracement. Jadi untuk Astra nggak kemana-mana. Kemudian consumer juga nggak kemana-mana teman-teman. Nih ya, Mayora, Indofood masih di bawah juga. Akses masih konsolidasi. Konsolidasinya masih nggak mampu lewatin resistan pertama. Unilever nggak kemana-mana juga. Kino malah ketemu support. ICBP ya tetap di situ. Sido ya saya udah cut. Udah nothing tulus, saya udah nggak pikirkan cut loss saya. Karena nggak bergerak jadi tetap di situ aja ya. Ya sudahlah, mungkin suatu saat ikut kalau dia bergerak. Kalau kelamaan saya nggak mau, saya mesti loading barang lain yang lebih bagus. Kemudian terkait energi ada Elsa masih nggak kemana-mana, Medco juga, perusahaan gas ya sedikit ada kenaikan. Akra teman-teman ya, Akra cukup menarik ya, ini tapi koreksinya masih belum apa-apa sih, baru di bawah 23,6. 38 retracement pun belum ya, di 1135 belum, dan bahkan candlenya udah ada perlawanan. Memang Akra pergerakannya cukup menarik, kalau turun dia cukup kencang reboundnya juga. Jadi sementara masih dipantau dulu kondisinya, tapi jangan buru-buru masuk dulu sepertinya ya. Karena apa? Energinya masih, harga minyaknya juga masih di bawah 90. Kemudian terkait sawit, walaupun sawit masih di 4 ribuan teman-teman, tapi harga sawit ini masih belum kemana-mana sih harga saham-sahamnya. Namun kecuali beberapa SSMS ini koreksinya juga masih pelit banget ini teman-teman. Ini di 38 aja masih belum kesentuh ya. Mainnya masih di support pertama di 14.420-an. CSRA masih belum ya. Ini rata-rata pada retrace. SGRO nih kemarin retracementnya sampai, nah kita cek dulu aja, kita hapus aja dulu ini. Dia terkoreksi kemarin sampai 50 retracement, mantul turun, dan kemudian kalau kita lihat di sini koreksi dia sampai 61, maka dari 61 itu kalau mantul maka targetnya ke 38 retracement dan kecapai hari ini. Sempit seperti itu. Nah, Ghost Plantation teman-teman bisa perhatikan, ini sudah 2 hari ada candle bagus. Ini adalah ketika terkoreksi sampai lewatin 50 retracement dan rebound. Udah 2 hari ya.
Lainnya sepertinya nggak ada menarik. Kemudian terkait call ya teman-teman, Harum sudah mulai menarik, sudah sentuh di 50 retracement, umumnya orang antri dan mulai rebound. Padahal kalau dari target sebenarnya dia ada target di 1572 tapi belum sampai. Tapi kalau misalkan dia ya menarik sih teman-teman, cuman saya nggak bisa loading hari ini. Artinya di 50 retracement ini saya juga udah tertarik, saya mau buyback juga saham yang udah saya beli kemarin. Tapi kalau misalkan besok marketnya ini saya nunggu aja di 1570-an di 61,8. Indo Tambang Raya masih belum teman-teman. Ini hari ini cukup riskan ya karena ada di 36700 itu 38 retracement, kalau itu jebol targetnya di 34 ya teman-teman. Adaro ini paling bagus hari ini pergerakannya. Selama koreksi kemarin hanya sampai 50 retracement separuhnya, tapi sepertinya nggak banyak yang dapat ya. Terus ada 3823. Jadi kalau ngelewatin mantul dari 38 apalagi 23 dan lanjut, ini koreksinya tipis aja dan kemungkinan besar trennya ini masih akan lanjut teman-teman. Kemudian PTBA masih belum kemana-mana. Nah KKG ini sepertinya menarik ya. Ini volatilitasnya lebar juga, jadi sementara KKGI saya catat juga target saya di 570-an teman-teman. Saya catat aja karena menarik ini KKGI. Terus kemudian United Tractor masih nggak kemana-mana. Doit hari ini bergerak ya? Enggak, ini kita skip aja. Lainnya nggak begitu bagus kok teman-teman. Saham metal masih belum kemana-mana ya, metalnya juga harganya juga masih belum kemana-mana. Untuk Antam justru masih terkoreksi. Tapi koreksinya masih di 23 belum sampai 38. Ya kuncinya pokoknya di 38 dulu, di 2000-an lah. Ada kalau itu jebol bisa sampai 1820. Nah, Inco sebentar internet saya agak lambat. Inco juga masih sama, koreksinya seperti Antam bentuknya ya. Baru belum sampai ngelewatin 38. Inco ini menariknya kalau di 61, 56 ya teman-teman, 5600. Tins juga sama. Koreksi dari saham-saham metal ini masih belum terlalu besar sih, karena masih belum melewatin 38 retracement. Kemudian MDKA, teman-teman, nah ini MDKA udah duluan rebound. MDKA bahkan koreksinya itu sampai di berapa sih? Koreksinya sepertinya juga nggak dalam juga teman-teman. Koreksinya tuh tipis dia. Dia kalau koreksinya dalam itu ribuannya lumayan ini dari hafalan saya. Coba kita tarik. Ya koreksinya tuh hanya di bawah 23,6 sedikit. Lanjut naik. Itu untuk saham metal. Kemudian saham telekomunikasi. Nah ini Telkom. Telkom itu sempat ke 43 teman-teman. Ditarik lagi. Ya memang apa ya? Kondisi dari saham-saham penggerak bursa itu saat ini menarik. Kalau dulu orang bilang kan blue chip pergerakan kurang menarik. Tapi saat ini lincah teman-teman, kalau bisa ngelihat itu potensi profit dari saham-saham penggerak indeks pun juga terbuka lebar teman-teman. Ya ada Arto, ada GoTo ya. Ada Telkom seperti ini juga. Kemudian Indosat. Ya Indosat kita tengok dulu. Ini nggak kemana-mana nih barangnya. Koreksinya juga tipis. Kemudian Excel itu volatilitasnya cukup lebar loh teman-teman ya, jadi mesti masuknya harus presisi. Ini sih koreksinya masih belum sampai 38 ya. Kalau sampai di 2670 di bawah itu terbuka target ke 2430. Trend gimana? Kemarin kan sempat naik. Ini retracement teman-teman ya. Trendnya retracement dan supportnya ada di 103 101. TBIG masih belum. MTEL gimana Pak? Ini MTEL pelan-pelan naik. Jadi kalau sahamnya pelan-pelan naik ini malah nggak dapat barang ya. Susah dapat barang. Saham terkait oil teman-teman. PRPT ini retracement sampai di 5061. Memang kisaran kemarin di 950 itu targetnya dia. Dan ketika dia turun mau sentuh itu cukup alot. Jadi candlesticknya itu akhirnya bentuknya seperti ini ya. Ada bentuk seperti ya perlawanan dari buyer. Dan sideways-nya berada di 50 retracement. Jadi tunggu aja berapa hari ke depan apakah mampu bertahan di area situ, dan biasanya kalau nggak turun lebih dalam adalah lanjut naik.
dipantau aja. Nah, kemudian ESA. ESA saat ini konsolidasi after break. Jadi ESA itu break, konsolidasi, break, konsolidasi. Jadi kalau untuk masuk barang baru sih sepertinya nggak recommended, tapi kalau yang sudah punya karena harganya yang nggak kemana-mana dia ya sementara di hold aja dulu. Ini memang ketemu 50 retracement ya teman-teman. Nah kalau yang mau antri berarti ini barang dalam kondisi naik, kita tarik Fibo koreksinya seperti ini. Maka supportnya ada di 1070 sama 1003. TPIA masih belum, masih kalau TPIA kalau lagi cenderung lengket gini saya skip aja. Kemudian saham terkait konstruksi properti, ini masih naik ya, tapi kenaikannya memang nggak kenceng banget. Dan saat ini istilahnya ini baru testing lewatin 50 retracement. Kalau di video kemarin saya bahas tentang 50 retracement, silakan yang belum nonton silakan nonton. Intinya di 50 retracement ini, kalau ada kemungkinan nyampe terus langsung mantul, biasanya candlenya jelek, diikutin dengan retracement besoknya dan mesti dicek retracementnya itu parah atau enggak. Atau ketika ketemu 50 dia konsolidasi seperti ini beberapa hari, nggak terkoreksi lebih dalam, lalu lanjut ke atas. Berarti kuncinya seperti itu ya. Perhatikan di 50 retracement breakdown enggak, apakah lanjut ke atas, dan resistan berikutnya apakah dijebol. Seperti ini 61,8 untuk Adikarya. Untuk Wika juga sama. Oh ya saya lupa, ini juga pasti dicek weekly-nya ya teman-teman. Karena weekly-nya ada target Adikarya 922, Wika itu di 1170. Ya, 50 retracement-nya PTPP di 1111, Waskita di agak jauh nih dia. Di 770. Kemudian terkait properti juga sama, Sarajan masih lanjut ya. BSDE target masih sama di 1055 ya. Pakuwon sudah lebih advance nih, udah sampai di 50 retracement. Pakuwon bagus. Ya, secara daily-nya juga sampai di 50 retracement. Tinggal lihat aja berapa hari ke depan apakah ada koreksi atau enggak, atau lanjut. Nah, kalau lanjut ya jadinya seperti Asri ini ya, bermainnya udah di atas 50. 50 tuh sempat di break sampai 61 tapi masih ngetes lagi 50, dan selama tes itu dia nggak ada koreksi berlebihan, lanjut naik. Lewatin 61 dan 78. Ini contoh yang lebih bagus, Asri sama BES. Ya, Asri sama BES. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman mau lihat chart yang lebih besar, pakai yang weekly. Nah, ini targetnya Asri itu di weekly di 201 ya. Asri di base-nya itu targetnya di masih jauh di 220. Properti ya. SSIA masih jauh juga rata-rata nih. Target-targetnya dari properti ini masih pada jauh-jauh. Ini 50 retracement weekly, SMRA. Kemudian CTRA 50 retracement weekly-nya tuh di 1070 ya. Kemudian APLN, ini rata-rata masih pada bagus semua. Tapi ya sekali lagi teman-teman ya, artinya kalau saya bilang seperti ini bukan berarti terus langsung dibeli. Ya kalau saya sih memang jarang masuk di properti. Cuman saya menyampaikan bahwa peta pergerakan harganya masih berada di bawah dan candlestick-nya juga mengarah ke atas seperti itu. Jadi kalau memang teman-teman suka, ini bisa jadi pedoman support resistannya. Tapi naiknya 1-2 hari saya nggak tahu. Karena memang sektor konstruksi itu adalah bergeraknya setelah ekonomi membaik. Orang kelebihan duit, bingung mau beli apa, beli aset aja. APLN masih sama, LPCK juga. Intinya saham-saham properti ini masih pada di bawah ya. Kemudian terkait semen masih di bawah, tapi kalau nggak gerak ya gimana ya teman-teman. Sementara kita lihat aja pergerakannya. Ini SMCB ini sudah mulai bergerak, ini tapi hampir sampai 50 ya. Oke, udah ngelewatin 23, hampir sampai 38 retracement. Kemudian yang terkait transportasi, ini kok adem-adem aja nih. Kita tengok dulu ya memang ini. Nah teman-teman bisa perhatikan ini SMDR ini sudah 2 hari ada sinyal loh teman-teman. Jadi SMDR itu koreksinya kemarin tuh udah sampai 61. 61 tuh kisaran di 2540. Ini udah mulai rebound teman-teman. Udah hari kedua sih rebound. Kemudian highs juga sama ya,
Ais itu memang dari kemarin-kemarin koreksinya nggak dalam. Karena hanya sampai di 38 retracement teman-teman. Dan mulai naik lagi ke atas. Kalau koreksinya hanya sampai 38 retracement dan naik, ini trennya akan berlanjut biasanya. Kemudian TNCA belum sih, tapi dia udah mulai terbatas candlestick-nya. Temas ya, Temas yang hari ini bergerak. Itu sinyalnya kemarin sih. Jadi ketika dia sentuh di dasar, dia rebound. Ya kalau kita hubungkan teman-teman, memang ya paling banyak dilewatin aja. Ada area konsolidasi seperti ini. Di bagian bawah itu adalah support, resistannya di bagian atas. Kira-kira simpelnya itu seperti itu. Kemudian terkait media masih belum ya teman-teman. Saya cuma mau bahas MTK. Nah, dari MTK ini teman-teman. Dari MTK ini teman-teman saya harapkan bisa belajar bahwa pergerakan saham itu ya ada banyak hal yang bisa kita pelajari di sini. Yang pertama, saham yang naik nggak naik terus. Ketika dia ada waktunya koreksi, dia akan koreksi. Dan ya seperti ini juga menggambarkan ketika saham sudah berada di puncak, teman-teman nyari retracement-nya, dia terkoreksinya sedikit. Atau dia naiknya cukup kenceng, teman-teman jangan kejar itu, layangan putus. Istilahnya jangan, layangan yang lagi kenceng jangan dikejar. Kalau memang mau masuk harus di retracement. Retracement 2338 itu koreksi ringan. Kalau paling bagus sih menurut saya cukup tebel tapi cukup riskan juga adalah di 61,8. Kalau dari situ dia koreksi sampai situ dan ada rebound, saya biasanya masuk. Nah, untuk yang MTK ini teman-teman, kemarin kan koreksinya dalam nih di sini sampai RB berapa kali. Dia turun. Nah, ketika dia sudah berada di dasar di support yang cukup historiknya ada di sini. Dia ketika rebound, nah ini teman-teman harus segera memetakan resistan-resistannya. Nah, di sini memang untuk EMTK, teman-teman. Di sini ini memang 50 retracement. Ya. Di 50 retracement ini dia terkoreksi dan EMTK ini sebenarnya kan waktu itu saya tarik 2 Fibo ya. Ketika ketemu 50 retracement dia terkoreksi turun dan koreksinya ini cukup ekstrim. Awalnya saya tariknya tuh dari sini. Saya tarik pada saat dia koreksi ini saya tarik Fibo kecil ini aja. Hanya mencari target pendeknya karena di 50 retracement sebagai targetnya di 2040 kesentuh atau turun di bawah itu, maka target ini udah nggak berlaku karena ada target baru. Which is target barunya adalah dari tren yang lebih besar di sini. 50-nya mana Pak target berikutnya? Di sini. Sebenarnya saat ini dia udah sampai target koreksi 50 retracement, makanya di sini juga sudah mulai ada rebound. Tapi dia sendiri juga karena close di bawah 638, dia juga masih ada target di sini. Dan ketika nanti masuk sampai di 61,8 retracement, maka ketika rebound targetnya itu sementara hanya di sini aja. Ya, di 1980. Jadi ketika nggak kuat di situ dia terkoreksi, kemungkinan geraknya akan seperti ini. Sampai suatu saat dia rebound, tembus resistannya. Itu adalah MTK di sini mengajarkan kepada kita bahwa satu saham yang naik nggak naik terus, yang turun tidak turun terus karena ini juga naik dan akhirnya koreksi dan dia koreksi dalam juga akhirnya naik seperti itu. Tetapi ketika naik juga teman-teman harus memetakan bahwa nggak selamanya dia akan naik. Di 50 retracement-nya sendiri dia juga terkoreksi kan di sini. Dan sekarang fasenya turun ya, kita lihat dalam beberapa hari ke depan apakah ada rebound-nya seperti itu, karena prinsip saya adalah membeli ketika mau naik dan menjual ketika mau turun. Ya. Kalau sementara belum. Karena saya masih ngelihat di 1800-an. Sudah ada yang nanya waktu MTK tuh di bawah di sini, targetnya di berapa Pak? Targetnya di 23, 2300 dan memang kesampaian kan teman-teman di situ kan. Di 50 retracement dan di sini the power of 50 retracement berlaku. Itu MTK. Nah, kemudian basic industri ini saya skip aja teman-temannya. Saya skip aja. Kemudian saham-saham yang biasa saya pantau, Saratoga gimana? Nah, Saratoga kemarin naik ketemu resistan trendline maksud saya, kemudian terkoreksi atau retracement berarti
Ini double ya teman-teman. Saratoga ini double ya. Jadi Saratoga itu ketika naik dia ketemu trend line. Trend line yang menjadi resistan. Ini. Yang pertama, resistan yang menjadi trend line yang menjadi resistan. Yang kedua, ketemu 50 retracement. Jadi 50 retracement apa yang terjadi dia? Adalah terjadi take profit. Nah, take profitnya seberapa banyak? Oh ya, ini ada EMA 200 juga teman-teman. Take profitnya seberapa banyak? Langsung tarik Fibo-nya seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau positioning di Saratoga, maka perhatikan supportnya. Dia sekarang lagi berada di support pertama, 2656, 2550, maka 50 retracement-nya atau umumnya orang antri itu di 2475 ya. Nah, sementara kita lihat dulu karena koreksi dia hanya sampai di 23, area ini kan 23 aja yang kuning ini. Kalau besok mantul dan bisa melewati 50 retracement, maka tren ini akan lanjut. Itu Saratoga, bahasan saya, nanti akan saya bikin tersendiri. Oke, kemudian IMAS masih di situ-situ aja. MJS juga, ASA, ini lainnya masih belum semua teman-temannya. Lainnya pergerakannya kurang menarik. EMTK tadi udah saya bahas ya. Oke, Lipo juga saya skip aja karena pergerakannya seperti itu aja. Kemudian grup Sinarmas juga ini terkoreksi lagi. Nah teman-teman, tadi kan bahan ayam ya, soybean-nya dan juga corn-nya kan ada kecenderungan turun. Biasanya itu berefek ke saham ayam. Namun demikian kalau kita lihat walaupun memang udah 2 hari ini untuk saham ayam ini adalah rebound ya teman-teman. Cuman ini dia rata-rata ada resistan. Ya kalau kita tarik ini kan resistan nih. Terus ini kan support. Ya memang pergerakan dari saham ayam ini memang polanya masih seperti ini. Jadi kalau teman-teman memang penggemar saham ayam itu harus paham bahwa polanya itu seperti ini. Jadi bawah atas, bawah atas, bawah atas seperti itu. Jadi perhatikan aja nanti kalau di sini dia koreksi enggak. Nah, kalau teman-teman ini mau masuk ya berarti di area bawah ini. Kalau sekarang Pak, ya sekarang karena udah beberapa kali breaknya dia juga false, menurut saya sih selama polanya masih seperti ini, lebih baik antrinya di supportnya di sini. Kalau nggak dapat Pak, saham lain masih banyak. Malindo Feedmill juga sama, polanya itu juga masih, kalau teman-teman tarik, nih ya, polanya ini kan, ini support. Ini resistan. Kalau selama pergerakannya masih di situ, maka area ini kan konsolidasi dia. Yang mana di dalam konsolidasi itu ya seperti ini. Pergerakannya kan hanya seperti ini. Ya, jadi tahu sendiri kira-kira kalau pergerakan seperti ini di mana teman-teman harus entry, yaitu di supportnya. Java ini yang paling bagus ini sepertinya Java untuk grup ayam nih ya. Ya, Java break teman-teman. Kalau yang Cepin pergerakannya AB-AB atau atas bawahnya terpola cukup rapi. Ini kan rapi polanya nih. Bener-bener pola sideways seperti itu. Malindo Feedmill juga cukup rapi. Tetapi kalau Java ini sebenarnya memang ada indikasi higher low atau titik low-nya lebih rendah seperti ini. Jadi kalau kita tarik bentuknya itu seperti triangle. Break-nya powerful ini teman-teman. Tinggal dilihat volumenya. Nah ini menarik ini untuk Java. Nah ini harus besar untuk mendorong kenaikan dari si Java. Ini gitu. Jadi ini Java menarik ya. WMUU belum sih. Pergerakannya masih di situ-situ aja. Oke, farmasi sepertinya masih belum ya teman-teman. Jadi saya skip aja. Oke baik teman-teman. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kali ini teman-teman ya. Saham-saham hari ini naik bareng. IHSG-nya menuju resistan penting dan teman-teman harus tahu ya bahwa menjelang akhir tahun itu ada rally-rally akhir tahun teman-teman ya. Ada rally-rally akhir tahun dan itu bisa maju sebulan. Ya maju mundur sebulan tuh bisa. Karena di tahun lalu maju di September tapi tahun sebelumnya di Oktober. Saya ingat banget
Dan jangan pernah dilupakan ketika momen itu datang, teman-teman ambil sandal jepit dilempar gini bisa jadi duit teman-teman. Karena saat itu memang saat fasenya mudah untuk cari untung, dan kalau sudah fase seperti itu, teman-teman jangan trading tapi hold aja. Kalau perlu, kalau lagi punya tabungan nganggur ya digunakan seperti itu. Dan ingat, pilihannya tetap harus saham-saham yang bagus. Baik, teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.